Halo. Enggak, Kak, nggak tahu. Yang lainnya? Tiongkok itu kota, Tionghoa itu suatu suku. Kalau nggak salah, kalau salah maaf Kak. Iya, benar. Nah, udah ya, kita mulai aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama, apa sih revolusi Cina itu? Nah, revolusi ini tuh merupakan sebuah gerakan revolusioner yang ingin menggulingkan kekuasaan dinasti menuju sebuah pemerintahan yang lebih moderat dan demokratis. Ibaratnya revolusi itu gerakan buat jadi lebih baik. Nah, revolusi ini juga disebut itu revolusi Qinghai. Nah, revolusi ini terjadi pada tahun 1911 sama 1949. Penyebab revolusi Cina. Nih, pertama itu pemerintahan kaisar yang konservatif. Itu dinasti Qing dan Manchu. Nah, adanya sistem feodalisme yang buruk, pejabat yang korup dan memperkaya diri sendiri. Lemahnya perekonomian. Nah, akibat korupsi itu jadi lemahnya perekonomian dan ketertinggalan dari negara lain seperti Jepang, negara-negara di Eropa. Terjadinya perang candu. Perang candu itu apa sih? Nah, candu ini ternyata bukan ibarat. Nih, di sebelah kiri kan ada gambar ya, kayak buah atau bunga gitu ya. Nah, itu namanya apa ya? Poium apa gitu. Jadi ini tuh buah ini dijadikan getahnya itu dijadiin buat bahan narkoba. Nah, kenapa ini terjadi perang candu? Karena pada saat itu ada penyelundupan buah candu ini dan akhirnya padahal tuh di sini si dinasti Qing-nya ini udah ngasih tahu bahwa si buah candu ini itu tuh ngasih efek yang nggak baik, tapi waktu itu malah dijadiin komoditas ekonomi pada saat itu. Nah, terus masuk kan candu banyak gitu ibaratnya dari antara kerjasama dari Inggris sama Cina. Akhirnya tuh banyak masyarakat yang mengkonsumsi candu. Terus ternyata ada raja dari dinasti Qing itu juga ikut dia make candu, akhirnya dia kayak ketagihan terus menerus dan akhirnya tuh si pemerintahan dinasti Qing ini bergerak buat ngeratain ini apa sih komoditas ini akhirnya sama pemerintahannya mereka itu candunya ini tuh dibuang ke dalam, pokoknya dibuang ke laut. Nah, akhirnya setelah itu pemerintahan Inggris tuh marah karena ngerasa kalau misalnya apa sih si candu ini tuh komoditi ekonominya mereka gitu. Jadinya terjadilah perang candu kayak gitu. Terjadinya pemberontakan Boxer Mincu dan memicu intervensi asing. Maksudnya Boxer nih apa sih Kak? Pemberontakan Boxer itu apa? Jadi pemberontakan Boxer itu menolak perdagangan dari luar negeri dan menolak kristenisasi sehingga membuat pemberontak dari kalangan bawah agar intervensi asing itu hilang. Kata boxer ini berasal dari mana? Kata boxer sendiri itu berasal dari ada sebagian organisasi atau kelompok dari luar itu namanya boxer, makanya dinamainya pemberontakan boxer. Lahirnya organisasi revolusioner yang anti Qing Manchu dan ingin membangkitkan kembali kejayaan Cina. Nah, karena di sini tuh si dinasti Qing ini dianggap nggak berhasil pada pemerintahan pada waktu itu. Nah, mereka ini pengen kembali ke pemerintahan di masa lalu kayak dinasti Han.
karena mereka merasa dinasti yang sebelum-sebelumnya itu lebih berjaya dibanding dinasti Qing. Nah, kalau faktor eksternalnya ini ada perjanjian Shimoseki, Korea dan Taiwan jatuh ke tangan Jepang, pengaruh paham nasionalis barat, sosialisme dan komunis. Nah, pengaruh paham ini dibawa dari mana? Pengaruh paham ini tuh dibawa sama namanya Sun Yat-sen. Sun Yat-sen ini tuh dia belajar dari luar negeri, dari Eropa. Nah, terus akhirnya dia membawa ideologi-ideologi ini ke Cina. Nah, terus bahkan mereka itu, si Sun Yat-sen ini membangkitkan organisasi revolusioner. Jadi salah satu penggerak di Cina itu si Sun Yat-sen. Nah, bentuk Kak Vera minum dulu. Bentuk ajarannya itu berupa San Min Chu Hai. Jadi San-nya itu nasionalisme, Min-nya itu demokrasi, Chu Hai-nya itu sosialisme. Ada intervensi asing. Nah, jadinya tuh di sini ada ikut campur Inggris dalam pemerintahan si dinasti Qing ini. Revolusi 1919, lahirnya Republik Cina. Nah, ini ada gagalnya pemberontakan ke daerah. Terus ada pada tahun 1905, Sun Yat-sen berhasil menyatukan perjuangan dengan organisasi rakyat Cina. Nah, jadi ini si Sun Yat-sen itu tadi yang Kak Vera bilang, ibaratnya paham ideologi yang dia bawa itu dia terapin di Cina, dan akhirnya berhasil menyadarkan, bahkan menggerakkan masyarakat Cina pada saat itu buat menjadi masyarakat ibaratnya negara yang lebih baik. Gitu. Itu salah satunya nasionalis, demokrasi, sosialis, sama komunis. Nah, 10 Oktober 1911, ini suara Kak Vera kedengeran nggak? Halo? Kedengeran, Kak. Iya, soalnya tadi jaringannya jelek. 10 Oktober 1919, kaum revolusioner Narhasing menguasai provinsi Wuchang. Diikuti provinsi lain berhasil mengalahkan pemerintah Qing di daerah. Nah, jadinya tuh setelah ada paham nasionalis, demokrasi, sosialisme, ini tuh membuat pergerakan di daerah-daerah, rakyat bergerak buat ibaratnya keluar dari kesengsaraan pemerintahan Qing. Tanggal 2 Desember 1911, kaum revolusioner menguasai Nanking dan mendirikan pemerintahan baru. Nah, 29 Desember 1911, kaum Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden sementara di Republik. Karena waktu itu pemerintahannya kosong dan Sun Yat-sen ini dianggap penggerak, akhirnya Sun Yat-sen ini dijadiin sebagai pemerintah sementara. Nah, di sini 1 Januari ditetapkan sebagai hari berdirinya Republik Cina. Permaisuri Longyu menyerahkan tata kekaisaran kepada pemerintahan revolusioner. Nah, 10 Maret 1921, Yuan Shikai dilantik menjadi presiden sementara kedua Republik Cina dan memerintah hingga tahun 1915. Nah, si Yuan Shikai ini itu salah satu bagian dari kekaisaran. Dia itu tadinya kan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen itu ngerasa lebih baik diserahin ke Yuan Shikai karena pada saat itu Yuan Shikai itu memegang jabatan penting. Jadi
Sun Yat-sen menganggap kayak ya udah Yuan Shikai aja. Nah, pada saat ini juga kan ibaratnya tadi kan udah ada penggerak, ibaratnya pergerakan ya buat keluar dari yang namanya dinasti. Tapi di sini si Yuan Shikai ini pengen kembali ke masa dinasti karena si Yuan Shikai ini menganggap kalau masa dinasti itu lebih jaya dibanding masa revolusinya. Tapi sebelum adanya itu, si Yuan Shikai ini wafat. Nah, setelah dia wafat ini, Republik Cina memasuki era Panglima Perang hingga 1928. Kenapa dibilang di sini era perang, Panglima Perang? Karena waktu itu sempat ada perang saudara. 1921, Yuan Set dengan Partai Kuomintang atau yang disingkat PKT mendirikan pemerintahan Republik Cina berpusat di Guangzhou, dibantu Partai Komunis Cina (PKC). 1925, Jenderal Chiang Kai-shek, pemimpin PKT, menggantikan Sun Yat-sen. Nah, di sini kan tadi ada ya disebutin kayak gini. Cina memasuki era Panglima Perang hingga 1928. Maksudnya di sini tuh apa sih? Nah, jadi waktu itu para Panglima Perang ini mereka memecah belah, ngambil alih daerahnya masing-masing. Revolusi 1949, lahirnya Republik Rakyat Cina. Dari pemerintahan nasionalis ke Kuomintang menuju komunis. Yang pertama, 1926 sampai 1927, Chiang melakukan pembersihan para panglima perang dan menyatukan seluruh Cina pada tahun 1928. Nah, tadi kan Cina terpecah-pecah tuh. Sehabis wafatnya siapa tadi? Nah, habis wafatnya dia ini, si Sun Yat-sen, habis wafatnya dia, terus pemerintahan yang selanjutnya ini membersihkan pemberontak-pemberontak dan akhirnya menyatukan seluruh Cina. Yang kedua, ternyata ada lagi pemberontakan Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Nah, 1937 sampai 1945, invasi Jepang dalam Perang Dunia II. Jadi PKT dan PCC ini bersatu melawan Jepang. 1946 dan 1904 sampai 1949, setelah berhasil ibaratnya dia mengalahkan Jepang. Nah, si PCC ini membalikkan keadaan. Chiang Kai-shek harus mundur ke selatan dan berakhir di Taiwan. Chiang Kai-shek sama Mao Zedong siapa sih? Jadi si Mao Zedong ini alirannya komunis, si Chiang Kai-shek ini alirannya nasionalis. Jadi kenapa disebut perang saudara? Dia itu berebut kekuasaan wilayah pada saat itu, tapi mereka sempat bersatu nih tadi yang Kak Vera bilang akibat adanya invasi Jepang. Tapi setelah itu mereka balik lagi membalikkan keadaan. Nah, 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina yang berhaluan komunis. Nah, ini dampak revolusi Cina. Jadi dampak revolusi ibaratnya dampak dari sebuah pergerakan akibat adanya rasa entah itu rasa kesengsaraan atau timbulnya rasa nasionalisme itu mampu meruntuhkan kekaisaran yang telah berkuasa selama ribuan tahun. Yang kedua, Cina terpecah menjadi 2, yaitu RRC, wilayah Cina darat berhaluan komunis, dan Taiwan, Cina kepulauan berhaluan non-komunis.
Gitu. Nah, yang ketiga itu, bentar. Yang ketiga itu pengaruh komunis makin kuat di wilayah Asia. Munculnya gerakan radikal di negara-negara sekitar RRC, umumnya di kawasan bagian selatan. Jadi, adanya revolusi Cina ini membuat pergerakan kesadaran akan rasa ibaratnya sama-sama menderita. Jadi, mereka ingin merdeka kayak gitu. Yang bergejolak karena terinspirasi dari keberhasilan Cina menumbangkan kekuasaan pemerintah yang menganut paham kapitalis. Salah satunya nih yang tergerak buat melakukan revolusi itu Indonesia. Kayak gitu. Nah, iya, sekian materi dari Kak Vera. Ada yang mau bertanya? Atau kita mau diskusi? Halo? Boleh nanya, Kak? Iya, boleh. Jadi kan Cina kan haluan komunisme Mm-mm. berdasarkan revolusinya. Uh-uh. Kenapa bisa diterima terbuka itu sama rakyat-rakyatnya? Apa karena ngikutin Si si Mao Zedong, si ini Sun pimpinannya atau Yat-sen. bagaimana? Karena pada saat itu juga kan Ya. ibaratnya para rakyat Cina itu ibaratnya mengalami penderitaan, bahkan dia ibaratnya tadi ekonominya menurun karena si dinasti Qing atau Manchu ini pada saat itu tuh benar-benar kayak ngepres banget masyarakatnya, sementara mereka itu enak-enakan. Nah, setelah ada rasa ibaratnya ada pergerakan, terus masuknya ideologi paham, itu pasti kan ibaratnya membuat kayak gini. Apa sih? Ada kayak ilmu-ilmu baru. Nah, itu juga kan membuat pasti tumbuh kesadaran ketika mereka kayak misalnya, wah ternyata komunis ini, misalnya si Sun Yat-sen ini ngajarin mereka, dan mereka menganggap kayak, wah ternyata komunis ini bisa membawa pergerakan ke arah yang lebih baik, membawa kemerdekaan kayak gitu. Iya. Kenapa? Ada yang mau nanya lagi? Berarti karena ideologinya juga menguntungkan ya, Kak? Mungkin karena pada saat itu masyarakat itu mengalami kesusahan, jadi mereka itu percaya, apalagi Sun Yat-sen itu ibaratnya pada saat itu dia itu merupakan akademis yang ibaratnya ngebawa ideologi dari Eropa. Kak Vera sebenarnya mau nanya sih sama kalian, cuma Kak Vera takut nanti kalian punya subjektivitas sendiri sih. Nanti jadi bahaya kalau kayak gitu. Emang pertanyaannya apa, Kak? Pandangan kalian tentang, kan kalau kita lihat ya dari revolusi Cina ini, kayaknya tuh komunis tuh baik-baik aja ibaratnya, bahkan dia membawa pergerakan ke arah yang lebih baik. Terus kenapa komunis di Indonesia itu dilihatnya ibaratnya negatif gitu? Cuma Isinya. kenapa? Contohnya kayak PKI gitu. Isinya, Kak. Iya, kayak PKI kayak gitu. Sebenarnya untuk pandangan komunis itu menurut Naura nggak baik ya, Kak. Nggak baiknya itu bukan karena pandangan komunisnya, tapi orang-orangnya, Kak, yang berniat jahat dan buruk terhadap negara. Jadi makanya itu sampai sekarang dicap seperti jelek gitu, Kak, menurut saya. Iya. Ada yang pernah baca gitu tentang kayak komunis di Indonesia, kan kita lihat nih kalau di Cina kayaknya komunis nggak sejahat itu, kenapa di Indonesia dipandangnya sejahat itu? Ada yang tahu Politik, Kak. kenapa tuh? Maksudnya politik tuh gimana? Lebih ke pergerakan politik. Apalagi kan di Indonesia itu kan politik komunisme itu, kalau nggak salah ya, Kak, saya pernah baca singkat, dia itu benar-benar pagi sama TNI itu benar-benar rival gitu, Kak. Iya.
Lagian komunisme itu kan kayak gak mandang derajat, kayak gak mandang ini, jadi kebebasan banget, mulai dari memeluk agama, terus juga dulu kan yang bikin perjuangan tuh sama TNI gara-gara para yang bikin angkatan baru yang mempersenjatai buruh, warga-warga sipil. Jadi di situ mereka gimana ya, kayak bener-bener pengen bikin aturan sendiri dan orang-orang di atasnya itu tuh kayak punya visi-visi yang pengen ngejatuhin bener-bener pemerintahan. Jadi dipandangnya di negara ini tuh gak bisa selayaknya partai kayak yang lain. Pandangan mereka tuh ke negara Indonesia gak searah. Lagi kan kita udah punya ideologi sendiri, Pancasila gitu, Kak. Kalau dari kita kan tahu ya yang G30S itu kan yang ibaratnya didalangin ibaratnya PKI ya. Iya. Iya Kak, benar. Kalau dari pandangan kalian gimana tuh? Apa ada sangkut pautnya sama pemerintahan yang akan terjadi selanjutnya? Ada campur tangan dari beberapa oknum atau emang itu murni partai komunis itu? Kalau saya mungkin dari oknumnya itu murni dari partai tersebut Kak, jadi ada orang dalamnya gitu yang mendukung menurut saya. Nggak mungkin dong sekuat itu mereka, menurut saya sih seperti itu Kak. Terus dari angkatan bersenjata juga ada yang ngelapori buat ngedukung mereka juga, Kak. Nah, kalau ini kalian bisa baca-baca lagi, jangan pandang ibaratnya sesaat, tapi kalian juga harus gali lebih dalam lagi. Kalau dari waktu itu dosen Kavera ada yang bilang kalau misalnya dia itu banyak sih orang yang nggak mau bilang semuanya itu 30S itu salah PKI, tapi dari pandangan dosen Kavera ini 30S itu bukan cuma salah PKI, tapi menurut dia ada oknum besar di balik itu semua yang gerakin itu. Tapi salah satu yang dikambing hitamkannya itu PKI. Makanya dia nggak mau nyebut G30S PKI, tapi dia G30S maunya nyebutnya. Dari yang Kavera baca juga beberapa itu ada campur tangan Amerika. Karena ibaratnya Indonesia pada saat itu udah dianggap mandiri. Nah, Amerika ini nggak mau sampai Indonesia ini melampaui batas. Akhirnya dibuat kisruh seperti itu. Cuma kita nggak tahu sejarah yang sebenarnya kayak apa. Nah, ini Kak Vera kasih pandangan. Cuma nanti bisa ditanya ke Pak Harun atau kalian bisa baca-baca lagi. Ada yang mau nanya atau ngasih pandangan? Susah tapi Kak. Susah, bagian terlibat. Dan gak pasti juga pelaku utamanya kan. Iya, ibaratnya kita itu mendengar peristiwa-peristiwa ini berdasarkan masa-masa pemerintahan ini kayak gini, pemerintahan itu kayak gitu. Makanya kalian harus lebih banyak baca. Ibaratnya ketika kalian punya kesadaran sejarah, kalian bisa dibodoh-bodohin sama orang-orang, oknum-oknum, maupun kayak dibodoh-bodohin sama negara lain kayak gitu. Jadi kalian nggak gampang pecah belah juga kayak gitu. Ada yang mau nanya atau ngasih pandangan lagi? Kedengeran musiknya ya? Sehingga seperti Oh iya, Kak Vera juga ini ya, buat soal esai 2. Nanti kalian screenshotin juga ke Classroom. Cuma 2 kok soalnya. Ini soalnya kakak posting kan? Iya, bentar lo.
Kak Vera kasih linknya. Screenshot. Mana ya? Tadi Kak Vera naruh di mana? Bentar. Ayo, ada yang mau nanya atau bahas pandangan lain kayak gimana? Kak Vera taruh di email. Bentar. Itu soalnya. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Oh iya, kemungkinan ini jadi Zoom terakhir nih. Paling Kak Vera minggu besok insya Allah ngasih video. Karena udah habis kan Kak Vera ngajarnya selama 2 bulan. Wah, udah 2 bulan ya? Ya, ada yang mau dimasukkan ke Kak Vera harus kayak gimana, atau apa, nggak apa-apa, kasih masukan aja. Oh iya, buat PPT ya, kalau bisa, saya belum pernah ketemu nih sama yang IPS 1 kayaknya ada dah. IPS 3 sama IPS 4 kayaknya belum ada yang pernah ngecat saya. Saya nggak pengen dicat sih, cuma saya pengen tahu aja. Terus saya mau ngasihin PPT-nya juga kalau misalnya kalian mau, ibaratnya buat nanti kalian belajar. Udah tahu kan nomor saya, apa perlu saya catat lagi? Udah tahu, Kak. Udah tahu, Kak. Waktu itu pernah ngechat juga. Iya. Kak Vera, Iya. saya mau kasih pandangan aja tentang PKI. Boleh nggak, Kak? Boleh. Kenapa saya menganggap PKI buruk? Karena itu cerita dari nenek saya dan kakek saya. Jadi tuh pada saat itu ketika jenderal-jenderal diculik itu, mereka itu para wanitanya melakukan pesta harum bunga. Yang di situ di dalam suatu kamar itu semua itu bugil semua, Kak. Pokoknya jenderal-jenderal itu semuanya disayat apapun itu anggota tubuhnya. Jadi menurut saya itu kurang etis dan kurang berperi kemanusiaan. Gitu. Nah, tentang itu ya, kita sih ibaratnya kan kita generasi saat ini ya, kita belum tahu nih pastinya itu benar-benar disayat atau enggak, kayak gitu. Belum tahu, tapi waktu itu dosen saya juga pernah bilang, katanya kan dicabut kukunya, disayat, kayak gitu kan ya. Tapi ada penelitian yang bilang kalau misalnya itu tuh kukunya nggak dicabut, nggak disayat, tapi kayak mereka dimasukin ke satu lubang, ditembak berulang kali, kayak gitu. Jadi lebih banyak luka tembak. Cuma itu pandangan masing-masing orang. Kayak gitu. Semuanya asumsi. Ya, ada yang mau nanya lagi atau ngasih masukan ke Kak Vera? Ini Kak Vera juga makasih banget kalian udah apresiasi Kak Vera, kayak gitu. Apresiasi Kak Vera dengan baik, nurut. Karena zaman Kak Vera sekolah, Kak Vera tidak mengapresiasi. Jarang sih kalau misalnya guru mata pelajaran ya, tapi lebih banyak kayak guru BK. Mereka emang nggak ngasih materi, cuma mereka kayak ngasih masukan-masukan, kayak gitu. Makasih banyak udah ngapresiasi Kak Vera, ngehargain Kak Vera, gitu. Kak Vera juga minta doanya. Kak Vera kan insya Allah minggu ini mau sempro. Kalau sempronya lancar, Kak Vera skripsi. Semangat, Kak. Iya. Semangat, Kak Vera. Jangan patah semangat ya. Ingat kita walaupun sudah tidak Kalian juga
harus tetap berjuang. Pokoknya semangat, jangan bosen-bosen kalau belajar. Kalau misalnya kalian ngerasa bosan kebanyakan tugas atau jenuh bahkan hampir stres, ya kalian nggak apa-apa sekali-kali keluar, tapi jangan rame-rame juga. Keluar main, ngopi, kayak gitu nggak apa-apa. Jangan terlalu dibawa tegang. Setiap hari, Kak. Kak Vera juga awal-awal kayak gitu tuh, awal ada corona ya, ibaratnya banyak tugas, terus jadi apa ya, pusing bolak-balik rumah sakit. Karena Kak Vera punya spasmofilia, nggak bisa mikir berat. Kalau mikir berat bakalan pokoknya sakit lah ini. Terus Kak Vera ngatasinnya kayak gitu. Kak Vera gini, Kak Vera ngerjain tugas sama Kak Vera, kalau Kak Vera udah benar-benar nggak bisa, ya udah Kak Vera harus punya waktu buat diri Kak Vera sendiri. Nanti setelah semuanya ibaratnya Kak Vera udah biasa aja, udah nggak terlalu jenuh, baru Kak Vera lanjutin kayak gitu. Iya. Itu yang bikin PPT ya kakak? Bagus kak? Mau tahu nggak ininya template-template? Mau. Nih Kak Vera tahu ya? Kak Vera kasih tahu. Kak Vera tulis nih. Ya, mana sih? Kak Vera kasih linknya aja deh, biar gampang. Bahkan ada yang 3 dimensinya. Nih kalian kalau misalnya mau presentasi juga apa sih ya nama yang 3 dimensinya? Bentar dah. Nah, itu lebih gampang kalau misalnya di slide Disco karena kemarin-kemarin sih semuanya gratis, tapi sekarang ada yang berbayar, tapi yang gratis juga masih bagus. Kalau e-slide ini, kalian nanti gambarnya itu jadi 3 dimensi. Gitu. Lagi yang mau ditanyain. Apa? Kartul apa tuh? Karya tulis tuh. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak tentang karya tulis? Kalian banyak kan ambil sumbernya dari mana tuh? Dari Google. Iya benar, dari Google. Benar. Ibaratnya dari makalah-makalah atau jurnal-jurnal gitu. Kalian juga bisa kalau misalnya kalian Perpustakaan nasional juga, Kak. Apa? Dari perpustakaan nasional juga. Oh iya, itu bisa aplikasi itu. Kalian kalau mau bisa, kalau misalnya kalian mau lihat ya tulisan-tulisan yang ibaratnya itu valid itu di Google Scholar. Terus apa sih namanya, saya lupa tuh. Nanti saya kasih tahu deh ke siapa ya. Gak apa-apa, perwakilan dari setiap kelas. Kayak misalnya jurnal yang terpercaya tuh di mana aja sih Kak? Kayak gitu nggak apa-apa. Buat nanti kalian belajar atau baca-baca. Terus ada lagi nih, biar kalian gak bosan. Saya kasih tahu, kalau kalian suka baca buku, di sini. Ini gratis. Cuma kalian harus punya akunnya. Nih, Book SC. Kalian harus punya akunnya, kalian sehari dibatasin itu kalau kalian punya akunnya 5 buku. Dan itu ada buku Indonesia, buku luar, ada novel, pokoknya ada banyak. E-book gitu kan, e-book. Iya. Bayar atau enggak? Enggak. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada akunnya, kalian cuma tinggal bikin akun doang. Kalau misalnya kalian nggak ada akunnya, kalian cuma bisa 2 atau 3 ya. Tapi kalau misalnya kalian udah buat akun, itu bisa 5.
Kalian cuma download doang. Iya, yang nanti mau PPT-nya dari perwakilan ya, kasih tahu Kak Vera. Email aja soalnya HP Kak Vera nih jadul. Jadinya PPT-nya nggak bisa kebuka. Lagi nggak yang mau nanya? Ayo nanya apa? Ini kan pengalaman pertama Kak Vera ngajar ya. Gimana ya? Kak Vera ngerasa kalian itu benar-benar jadi pengalaman Kak Vera. Terus kalian bahkan baik, bahkan kalian respon Kak Vera kayak gitu. Pokoknya Kak Vera banyak-banyak terima kasih deh sama kalian. Makasih banget. Kamu nangis ya, Kak? Terharu. Enggak, kok nggak nangis, Kak Vera nggak nangis. Soalnya ngerasa apa ya, ini perjuangan aja. Bahkan Kak Vera minta papa Kak Vera beli laptop baru. Biar Kak Vera bisa dengar suara kalian, terus Kak Vera bisa lihat muka kalian, gitu. Terus Kak ngajarnya. Iya, insya Allah. Ntar kalau misalnya udah selesai skripsinya, kalian kan pasti udah kuliah ya? Kalau enggak deh, tahun ini kalian bakal naik. Pokoknya ibaratnya ntar saya bakal ketemu deh sama kalian. Semoga kalian jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses dunia akhirat, terus bisa masuk ke kampus yang kalian mau. Amin. Amin. Makasih Kakak. Amin. Ya, Pasti, Kak. sama-sama. Amin. Semangat terus. Makasih ya Kak udah ngajar kita sampai hari ini. Ya, maaf ya kalau Kak Vera banyak kekurangan. Enggak kok, Kak. Ini dong, kalau boleh, kan ini Zoom terakhirnya Kak Vera nih. Tampilin dong mukanya semuanya, biar Kak Vera ibaratnya punya kenang-kenangan sama kalian. Kak Vera juga bisa kenal muka kalian siapa aja, kayak gitu. Halo. Ayo yang lainnya. Seragam nggak apa-apa. Kenapa? Nggak pakai seragam nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak pakai jilbab Kak. Ya udah pakai dulu jilbabnya. Makasih ya semuanya. Ya. Ya udah mungkin sekian aja ya dari kamera. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang Kak kasih selama ini bermanfaat buat kalian. Terus jangan patah semangat, jangan bosen-bosen. Kalau misalnya ngerasa bosen atau apa, ya nggak apa-apa, main dulu, kerja. Tugasnya tetap dikerjain, tapi kasih waktu luang buat diri kalian, buat istirahat, buat ibaratnya otaknya biar refreshing dulu, kayak gitu. Makasih ya semuanya sekali lagi. Ya udah. Sekian pemaparan materi dari Kak Vera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vera. Makasih Kak. Makasih Kak Vera. Ya, Kak. Makin sabar sama siswanya ntar. Sayang Kakak. Iya.